Politik negeriku kian memanas. Papa udah balik, Pak. Aja mini-mini, aja mini-mini. Beritanya itu tentang tawuran tawuran pemuda di 2 desa di wilayah Kabupaten Cirebon. Nah, ini saya sangat sayangkan kejadiannya itu di sini tertulis hari Selasa tanggal 9 Juni 2020. Ini berita dirilis jam 16.44. Nah, kita lihat beritanya di sini. Jadi tawuran ini penyebabnya adalah akses jalan yang ditutup. Nah, ini di sini diceritakan bahwa ada dari 2 desa, itu dari desa Sirnabaya dan satunya lagi desa Purwawinangun, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Nah, dipicu karena penutupan akses jalan. Kelompok pemuda yang merasa akses jalannya ditutup, kemudian dia tidak terima, kemudian bikin kerusuhan, melempar. Dan akhirnya ketika ada lemparan benda keras dan pecah, akhirnya ribut, akhirnya terjadi kerusuhan menggunakan busur panah. Nah, ini beritanya seperti itu. Sampai akhirnya Dalmas pada datang untuk mengendalikan keributan massa tersebut. Ya jelas rumah kaca genteng udah pada pecah semua, sehingga ketakutan warga-warga yang lain yang tidak ikut terlibat dalam aksi tawuran tersebut. Dan ada beberapa yang mengungsi ke tetangga desa. Dan kemungkinan kalau tawuran ini belum berhenti, maka warga desa di 2 desa tersebut akan mengungsi ke desa lain. Nah, itu akhirnya polisi melakukan penyisiran terhadap para pelaku tawuran ini biar kondisi tetap kondusif. Dan kata Kapolres KBP Syamsul Huda, ya semoga kondisi ini akan kondusif seperti itu. Nah, saya akan memberikan reaksi terhadap berita dan nanti akan saya tampilkan juga video dan beberapa foto kejadian tersebut. Oke, kalian simak reaksi dari saya. Beberapa hari yang lalu saya membaca berita di Sindo News tanggal 9 Juni tahun 2020 yang dirilis berita itu jam 16.44. Saya sangat kecewa, sangat prihatin dan sering banget mengelus dada. Kenapa hal ini bisa terjadi? Gara-gara hal sepele. Hal sepele hanya penutupan akses jalan. Ento hal ini bisa dibicarakan dengan musyawarah mufakat, dengan rasa kekeluargaan. Ya kita ngobrol, jangan sampai
akses ditutup, kemudian main lempar batu, bawahnya emosi. Akhirnya yang terjadi seperti ini, keributan massal. Dan kalau sudah terjadi keributan massal seperti ini, maka sangat sulit untuk dikendalikan. Taruhlah polisi sudah bisa mengamankan orang-orang yang terlibat, tapi tetap rasa permusuhan, rasa tidak tenang, keamanan. Jadi ini mengakibatkan kompleksitas permasalahan ini. Jadi kita harus prihatin. Kita sedang disibukkan di sini dengan pemberitaan bahwa pandemi corona ini belum berakhir. Untuk melakukan social distancing. Apalagi ditambah karena faktor tadi penanganan corona yang mengakibatkan pembiayaan yang banyak sehingga negara ini dalam keadaan resesi karena APBN-nya itu anjlok. Nah, di musim seperti ini harusnya muncul keprihatinan sosial, bukan malah menambah perang saudara, menambah keributan sehingga yang terjadi kerusakan ekonomi lagi dan akhirnya fatal. Keamanan tidak ada, ekonomi makin ambruk tengah pandemi seperti ini. Saya gimana lagi mau berbicara panjang lebar juga, karena manusia di Indonesia, terutama yang saya soroti ini, manusia-manusia kerdil seperti ini yang terjadi di tawuran ini, tolong untuk dikuatkan lagi, jangan pakai emosi. Belajar lagi nilai-nilai keagamaan, belajar lagi nilai-nilai Pancasila, belajar lagi norma-norma yang berlaku di masyarakat, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, norma hukum, itu tolong dipelajari lagi. Jangan pakai emosi. Maaf nih, saya agak terlalu keras dalam berbicara seperti ini, karena hampir dalam beberapa dekade sekarang ini yang namanya tawuran, yang namanya keributan massal sering terjadi. Faktornya hanya sekedar masalah pacar, masalah pinjam uang, masalah sepele lah. Kadang masalah rokok juga bisa jadi keributan dan massal. Nah, ini sangat disayangkan sekali. Jadi kepada tokoh masyarakat yang ada di dua desa tersebut agar mendamaikan, dan kepada para pemuda tolong mending kalian aktivitas yang bermanfaat, kerja atau aktivitas lain yang positif. Kalau kalian misalkan tidak ada aktivitas, yang terjadi ya bikin hal-hal yang tidak mengenakan seperti hal ini, keributan, tawuran. Jadi reaksi dari saya, semoga hal ini bisa diatasi dan semoga dua desa ini bisa bersahabat kembali, keadaan normal kembali, dan saling memaafkan. Kalau tetap masih ngotot dan masih bikin keributan, segera amankan kerana hukum, masuk penjara, masuk bui. Biarin aja, karena itu adalah untuk melepaskan biar mendapatkan efek jerah, bukan lepaskan. Biar mereka mendapatkan efek jerah setelah ditahan. Oke, itu reaksi dari saya. Semoga video ini sebagai pembelajaran agar tidak diulangi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.